Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Hari ini kita bertemu lagi, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita bertemu dalam kegiatan Bina Iman Anak Online. Nah, hari ini Kak Ajeng nggak sendirian. Kak Ajeng ditemani oleh Kak Astrid, Kak Vero, Kak Mega, Suster, dan Frater. Semoga hari ini adik-adik bisa mengikuti kegiatan dengan baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yuk kita nyanyi dulu. Adik-adik Bina Iman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima, atas semangat baru dan hari baru yang boleh kami terima di awal hari yang baru ini. Kami juga bersyukur di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa kembali meskipun secara virtual. Kami juga masih memohonkan berkat-Mu untuk acara Bina Iman ini dari awal hingga akhir, dan berkat-Mu pula bagi para suster, kakak-kakak pembina, dan juga bagi kami semua
yang hadir dalam bina iman ini. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Nah, Kak Vero mau nanya dulu nih, siapa di sini yang suka makan ayam goreng? Angkat tangan. Wah, semuanya suka ya makan ayam goreng. Kalau makan biskuit atau roti, semuanya suka nggak? Wah, semuanya juga suka. Vero juga suka loh makan roti dan biskuit. Nah, betapa senangnya bila setiap makan malam kita dapat membuka pintu lalu bersantai di halaman dengan hidangan lezat ayam goreng. Begitu pula jika setiap pagi kita dapat membuka pintu rumah lalu bersantai di halaman dengan sarapan yang enak seperti makan roti, minum susu, atau makan biskuit atau yang lain. Kitab suci mengisahkan tentang umat Allah, bangsa Israel yang telah menjadi tawanan di Mesir bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka bebas dan meninggalkan Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah beberapa bulan mereka mengembara dan hampir tersesat di padang gurun, orang-orang itu mulai menggerutu dan mengeluh melawan pemimpin mereka, yaitu Musa dan saudaranya Harun.
hidup lebih baik ketika di Mesir, keluh mereka. Setidak-tidaknya makanan tersedia berlimpah-limpah. Kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membuat kami mati kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa itu. Ia berkata kepada Musa bahwa pada malam hari ia akan mengirim burung puyuh memenuhi semua tenda, sehingga mereka punya daging untuk dimakan. Tidak hanya itu, pada pagi hari setelah embun lewat akan ada roti untuk mereka makan. Mereka harus keluar, memungutnya, dan memakannya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu kepada para pengeluh dan penggerutu? Tuhan melakukannya supaya mereka tahu bahwa Tuhan mencintai dan peduli kepada mereka. Tuhan tidak membawa mereka keluar dari Mesir dan membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun. Tuhan ingin mereka sampai di tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Nah, adik-adik, kadang kita juga mengeluh dan menggerutu, seperti kondisi saat ini. Ketika kita semua harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pasti kita memiliki rasa capek, rasa bosan, dan pasti kita menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan kami terus bersekolah di rumah, bekerja di rumah? Kami sangat bosan, Tuhan. Kami ingin sekali bertemu dengan teman-teman. Kami ingin sekali bermain dengan teman-teman. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai kita dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Daripada mengeluh dan menggerutu, lebih baik kita mengucapkan terima kasih. Kakak kira itu juga harus melakukannya sekarang. Ya, kita harus berterima kasih kepada diri kita karena kita kuat dalam menghadapi masa pandemi ini. Kita juga berterima kasih kepada para dokter, lalu para perawat yang sudah berjuang membantu kita khususnya untuk melawan wabah ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik, jaga kesehatan, pakai masker kalau pergi kemana-mana, lalu rajin cuci tangan pakai sabun ya, lalu menjaga jarak dimanapun kita berada, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan agar kita dapat melalui masa-masa sulit seperti ini dengan baik. Sekian dari Kak Vero, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkah dalam.
Nah, adik-adik semua, gimana kegiatan Bina Iman hari ini? Pasti seru karena sudah ada suster dan kakak-kakak yang menemani kegiatan Bina Iman online hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan tetap terus bergabung di YouTube channel Bina Iman Anak Paroki Ijen. Jangan lupa ngajak teman-temannya ya, biar lebih banyak yang aktif Bina Iman online. Jangan lupa subscribe, comment, and like YouTube channel ini biar semuanya nggak ketinggalan pas ada video baru. Nah, adik-adik semua tetap jaga protokol kesehatan dan kita ketemu minggu depan. Pasti tetap di Bina Iman Anak Paroki Ijen. Terima kasih buat kegiatan hari ini dan buat semangatnya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Berkah dalam. Adik-adik, mari kita siapkan sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami semua. Karena kami telah mengikuti rangkaian Bina Iman Anak secara online dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, telah banyak yang kami dapatkan. Kami telah bernyanyi bersama, mendengarkan firman, mendengarkan renungan, dan melakukan aktivitas kreatif. Ya Tuhan, semoga kami tetap semangat mengikuti Bina Iman Anak secara online di minggu-minggu selanjutnya. Kami juga mohon agar Tuhan melindungi teman-teman kami, orang tua kami, dan kakak-kakak pembina semuanya, terutama agar tetap sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Akhirnya Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan semua permohonan-permohonan kami. Kiranya Tuhan dapat mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, bersama para pembina, kita semua telah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama. Sekarang mari kita mengakhiri Bina Iman kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Bina Iman kita telah selesai. Mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, minggu ini dengan gembira. Dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan.